Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Isani Mazelvi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester ini yang telah memberikan ilmu dan arahannya. Kami dari kelompok 7 akan melaporkan laporan tugas akhir terkait siklus analisis pendapatan, pengeluaran, dan produksi terhadap usaha Starbucks Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pembahasan, analisis, serta kesimpulan dari tugas yang telah kami susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fadia Soneta dengan NIM 24005210110 sebagai moderator sekaligus presentator dan rekan saya. Saya Nazala Quinsyah dengan NIM 240052107 sebagai presentator. Saya Zahrandani Putri dengan NIM 24005222040 sebagai presentator. Budia dengan NIM 24005222038 sebagai presentator. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang memilih Starbucks sebagai usaha pilihan bisnis di sini. Nah, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memadukan teknologi informasi dengan proses akuntansi untuk mengelola dan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuan ICI ini adalah untuk memproses data keuangan yang menyediakan laporan keuangan digunakan oleh manajer atau pihak-pihak yang berkaitan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, kami memilih PT Starbucks Indonesia sebagai objek analisis karena Starbucks ini merupakan salah satu perusahaan retail minuman terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, industri kedai kopinya semakin berkembang pesat dan juga merupakan perusahaan manufaktur. Namun, Starbucks adalah perusahaan global. Setiap garage-nya tetap memiliki tantangan terhadap operasional, seperti pengelolaan persediaan, akurasi pencatatan transaksi, dan pengendalian biaya. Namun, tanpa SCA yang baik, potensi kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, itu dapat menghambat proses dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di sini dilakukannya analisis terhadap bagaimana sistem informasi dalam perusahaan Starbucks tersebut. Nah, rumusan dan masalah dalam makalah ini pertama, bagaimana informasi terkait tahapan aktivitas bisnis pada siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Yang kedua, apa saja bagian yang terlibat dalam operasional Starbucks jalan. Yang ketiga, bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan dalam bentuk flowchart. Yang keempat, apa saja ancaman dalam bisnis Starbucks dan bagaimana rekomendasi pengendalian. Nah, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah pertama, untuk mengetahui informasi terkait tahapan aktivitas pada siklus pendapatan, pengeluaran, dan siklus produksi. Yang kedua, untuk mengetahui bagian yang terlibat dalam operasional Starbucks. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan sistem informasi dengan pengelolaan keuangan dan pencatatan dalam bentuk voucher. Nah, yang terakhir itu untuk mengidentifikasi risiko dan ancaman, serta bagaimana rekomendasi pengendalian dalam minimalisir risikonya. Nah, sejarah singkat tentang Starbucks. Starbucks Corporation adalah suatu perusahaan kopi multinasional asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington oleh tiga sahabatnya yaitu ada Jerry Ball dan Gordon Bowker. Nah, awalnya Starbucks hanya menjual biji kopi panggang dan peralatan pembuatan kopi tanpa menyajikan minuman siap saji. Namun ada perubahan pesat terjadi pada tahun 1982 ketika Howard Stark bergabung sebagai direktur terbesar. Nah, selain kopi, Starbucks kini juga menjual berbagai produk seperti teh, makanan ringan, minuman dingin, serta barang dagangan seperti tumbler, biji kopi, kemasan. Namun, perusahaan ini juga mengembangkan Starbucks Reward yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran digital. Nah, dengan adanya Back to Starbucks yang diumumkan pada tahun 2024 oleh CEO Brian Niccol, perusahaan kini berfokus untuk memperkuat kembali pengalaman pelanggan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan.
identifikasi bagian-bagian yang terlibat pada usaha Starbucks terhadap siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Nah, pertama siklus pendapatannya di sini ada departemen-departemen yang terlibat langsung seperti barista, lalu kasir, ada store supervisor, ada pelanggan langsung, lalu ada store manager, lalu juga ada departemen akuntansi atau finance, uh, lalu sistem pos dan ERP-nya. Untuk terkait siklus pengeluarannya, departemen yang berkaitan pertama ada operasional toko, lalu ada departemen pengadaan, ada pemasok, penerimaan pencatatan, store manager, dan sistem pos dan ERP. Yang terakhir untuk terkait siklus produksinya, store supervisor ada R&D, ada production quality control, ada production planning and warehouse, ada store manager, juga ada sistem post and ERP, sistem komputernya, dan terakhir ada untuk dalam bidang akuntansinya departemen accounting atau finance. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan untuk pembuatan makalah ini ada dari Starbucks Fiskal tahun 2024, yaitu dari annual report-nya, lalu Starbucks tahun 2025 dari proxy statement, lalu 2024 annual letter shareholder. Nah, untuk masing-masing siklus di sini diperlukan dokumen-dokumen terkait dari siklus pendapatannya, ada struk digital pulse, lalu ada laporan penjualan harian, ada rekap transaksi baik itu e-wallet, debit ataupun tunai, dan daily research report. Untuk siklus pengeluarannya ada purchase decoration, ada purchase order, ada invoice dan supplier, ada bukti pembayaran. Nah, di bidang siklus produksinya ada receipt card, ada form penerimaan barang, form stok bahan-bahan baku harian, dan bahan sisa. Lalu selanjutnya terkait analisis dan tahapan aktivitas. Nah, di sini tahapan analisis secara umumnya yaitu berkaitan satu sama lain antara satu siklus ke siklus yang lainnya, yaitu pertama ada siklus pendapatan dan pengeluaran, lalu ada siklus produksi. Nah, di sini saling berkaitan, di mana dimulai pada siklus produksinya ada desain produk, ada perencanaan dan penjadwalan, ada operasi produk, dan ada akuntansi biaya yang nanti menyusun laporan-laporan tersebut. Nah, itu aliran dan tahapan aktivitas secara umum. Lalu aliran dan tahapan aktivitas per masing-masing siklus. Pertama, siklus pendapatan yang akan disampaikan oleh Nagawa. Kepada Nagawa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan diagram alir mengenai siklus pendapatan. Nah, di sini di siklus pendapatan itu banyak departemen yang terlibat. Nah, seperti bank, sistem buku besar pelaporan, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, siklus produksi, siklus pengeluaran pelanggan maupun kurir. Nah, di sini pada seleksi pertama itu ada di bagian bank, yaitu siklus pendapatan mengirimkan setoran kepada bank. Nah, di bank maka di situ disimpan hasil penerimaan kas dari transaksi pelanggan, lalu menerima sewa otomatis dari sistem pos dan mengirimkan laporan saldo dan transaksi harian ke sistem. Nah, dari bank itu nantinya akan mengirimkan laporan kepada siklus pendapatan. Lalu untuk penjualan itu dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan. Nah, di sini kita itu mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dari sistem pendapatan untuk penyusunan laporan keuangan dan laba rugi. Selanjutnya itu ada komisi. Nah, komisi akan dikirimkan kepada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Nah, di sini manajemen akan mengelola data penjualan untuk menghitung komisi insentif barista serta memproses pembayaran gaji melalui sistem payroll. Selanjutnya itu ada pengiriman dari siklus produksi di mana ini mengirimkan informasi barang yang tersedia dan kebutuhan produksi dan pembelian atau back order. Nah, di siklus produksi ini aktivitasnya itu menerima informasi pesanan dan stok bahan yang tersedia di pos, memproses minuman dan makanan sesuai pesanan, lalu memberikan update status produk ke sistem pendapatan. Selanjutnya itu ada siklus pengeluaran di mana ini terkait tentang pengeluaran kas, di mana di sini ada aktivitas mengatur pembelian bahan baku yang diperlukan, mengirim informasi stok bahan yang tersedia ke sistem pendapatan, dan menerima permintaan restock atau back order bila stok menipis. Nah, di sini juga ada bagian
di mana kurir dan pelanggan, di mana pelanggan itu akan melakukan pesanan minuman maupun makanan secara langsung di outlet ataupun melalui aplikasi Starbucks, lalu melakukan pembayaran tunai seperti kris, e-wallet, kartu debit atau kredit, lalu menerima faktur digital, struk transaksi dan pesanan kopi atau makanan. Nah, di sini itu bisa makanan yang diantar pihak ketiga seperti GrabFood, GoFood atau Starbucks Delivery yang menerima bill of lading dan outlet Starbucks lalu mengantarkan pesanan ke pelanggan dan berikan konfirmasi pengiriman sukses ke pos. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazawa untuk terkait siklus pengeluaran yang akan disampaikan oleh dia kepada dia dipersilakan. Baik, di siklus pengeluaran ini terdapat siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, siklus produksi, sistem buku besar dan pelaporan, lalu pemasok. Nah, di pemasok, Starbucks mengirim PO atau purchase ke pemasok, terus pemasok mengirim barang plus faktur pembelian ke bagian akuntansi Starbucks, sistem mencatat akun payable, dan jadwal pembayaran. Lalu siklus pendapatan. Nah, data dari penjualan atau sales receipt digunakan untuk perencanaan pengeluaran, informasi kas masuk disalurkan ke sistem kas pengeluaran, pengeluaran mempengaruhi saldo kas dan laporan arus kas. Lalu selanjutnya itu pengendalian persediaan. Sistem inventory mengirim reorder request ketika stok menipis. Siklus pengeluaran memproses pembelian baru, data penerimaan barang dikirim balik ke modul persediaan untuk pembaruan stok. Lalu selanjutnya itu berbagai departemen. Departemen mengirim purchase requisition ke bagian pengeluaran. Setelah disetujui, sistem mencatat pengeluaran departemen. Lalu laporan biaya dikirim kembali ke tiap departemen. Lalu selanjutnya yaitu siklus produksi. Produksi mengirim pesanan ke pengeluaran, pengeluaran memproses pembelian bahan produksi, laporan pemakaian bahan dikirim balik ke sistem biaya produksi. Lalu yang terakhir yaitu sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran mengirim data transaksi faktur jurnal pembelian ke buku besar. Lalu buku besar menghasilkan laporan keuangan atau expense report, cash flow, dan balance sheet. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia. Nah, untuk aliran dan tahapan aktivitas selanjutnya terkait siklus produksi yang akan disampaikan oleh Azza kepada Azza dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Yang pertama itu ada dari siklus produksi, yaitu perkiraan penjualan atau sales forecast. Lalu selanjutnya ada data transaksi harian dan data permintaan berdasarkan reward store. Lalu output ke produksinya yaitu barang jadi dikirim ke toko dan untuk dijual. Lalu yang kedua itu ada siklus pengeluaran, itu memenuhi kebutuhan bahan baku, fasilitas roasting, kemasan, dan distribusi yang diperlukan produksi. Inputnya dari produksi, permintaan pembelian, lalu kebutuhan bahan baku, dan overhead dan logistik. Lalu di output ke produksi yaitu bahan baku diterima, informasi biaya pembelian, faktur dan data AP dan perhitungan HPP. Yang ketiga itu ada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Itu mengelola tenaga kerja yang terlibat dalam roasting, quality control, warehouse, dan produksi akhir. Input dari produksinya yaitu kebutuhan tenaga kerja, dan output ke produksinya itu biaya tenaga kerja untuk HPP, data gaji, tunjangan pelatihan, laporan efisiensi tenaga kerja. Lalu yang keempat itu ada sistem buku besar dan pelaporan, yaitu mencatat seluruh biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead roasting distribusi. Input dari produksi yaitu harga pokok produksi, laporan penggunaan bahan baku, dan biaya tenaga kerja overhead. Lalu di output ke manajemen dan produksi, yang pertama itu ada laporan keuangan, dan yang kedua itu ada cash flow terkait produksi. Yang kelima ada manajemen, yaitu membuat keputusan produksi berdasarkan laporan keuangan efisiensi supply. Yang diinput dari buku besar itu laporan keuangan dan analisis biaya produksi dan SDM, lalu di output ke produksi dan sistem lain yaitu kebijakan produksi, anggaran pengeluaran, dan target efisiensi dan kualitas. Lalu yang terakhir itu ada siklus pendapatan, yaitu menjual barang jadi yang diproduksi dan mendistribusikan produknya ke toko. Outputnya dari produksi yaitu barang jadi seperti roasted coffee, minuman dasar, dan bahan makanan, dan dikembalikan ke pendapatan yaitu produk dijual menjadi pendapatan. Lalu data penjualan kembali menjadi input forecast
Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asa. Nah, setelah dijabarkan tentang aliran dan tahapan aktivitas masing-masing siklus, di sini untuk identifikasi terhadap pertanyaan, adapun flowchart dan analisis ancaman serta pengendalian untuk masing-masing siklusnya dimulai dari siklus pendapatan yang akan disampaikan oleh Nazawar. Pada Nazawar, Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai siklus pendapatan. Nah, yang pertama itu analisis mengenai pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan sebelumnya itu ada di PPT yang di materi Bu. Nah, jadi dalam siklus pendapatan itu, dalam menjalankan bisnisnya, Starbucks harus membuat beberapa keputusan penting agar usaha tersebut berjalan lancar, menguntungkan dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, jadi semua keputusan ini berkaitan dengan siklus pendapatan, yaitu proses bagaimana perusahaan mendapatkan uang dari pelanggan sampai uang itu tercatat dan digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Nah, jadi Starbucks sangat memperhatikan apa yang pelanggan inginkan. Jadi, Starbucks itu selalu mencoba menghadirkan minuman dan makanan yang mengikuti tren dan selera pelanggan. Jadi, Starbucks menekankan inovasi produk dan pengalaman kopi untuk kebutuhan pelanggan. Nah, contohnya ini seperti banyak pilihan menu minuman yang bisa dikustomisasi, misalnya ubah susu, tambah sirup, ekstra shot espresso dan lain-lain. Soalnya itu ada menu musiman seperti pumpkin spice latte, minuman Ramadan di Indonesia, dan seri minuman samar. Selanjutnya itu ada penambahan menu makanan seperti sandwich dan pastry yang semakin bervariasi. Nah, jadi ini tuh bertujuan agar pelanggan merasa produk Starbucks itu sesuai dengan gaya hidup dan selera mereka dan tentunya bervariasi juga. Soalnya itu ada seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Nah, jadi total inventories dari Starbucks sendiri itu ada 1.777,3 miliar dolar. Nah, jadi Starbucks harus memastikan bahwa seperti kopi, susu, sirup, dan gelas kemasan tersedia di setiap gerai. Nah, tapi stok itu tersebut tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi, manajemen mengelola persediaan berdasarkan musim permintaan dan lokasi global roasting dan distribusi. Di sini tuh Starbucks memperhitungkan musim, just-in-time model, lokasi produksi, dan kondisi pasar. Jadi persediaan Starbucks ditempatkan per store dengan menggunakan forecasting berbasis digital dan historical sell untuk mengatur bahan baku secara efisien. Selanjutnya itu bagaimana seharusnya barang dagangan dikirimkan ke pelanggan. Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi di bidang logistik? Nah, jadi di sini Starbucks mengelola banyak fungsi supply chain sendiri, namun juga bermitra atau outsourcing. Di Starbucks ada dua jenis pengiriman, yaitu yang pertama pengiriman internal dilakukan oleh sistem Starbucks sendiri, distribusi untuk kafe, contohnya kirim bahan baku ke TUK. Selanjutnya itu ada outsourcing dipegang oleh Nestle, paycheck for, products distribusi melalui Nestle. Nah, contohnya itu produk Starbucks dalam kemasan yang ada di supermarket. Nah, itu dia bermitra bersama Nestle. Selanjutnya itu ada berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa. Nah, jadi di sini Starbucks menerapkan strategi harga berkelanjutan. Starbucks menaikkan harga secara bertahap setiap tahun, bukan karena ingin mahal, tetapi ada faktor seperti biaya bahan baku naik, biaya tenaga kerja naik, dan Starbucks ingin mempertahankan kualitas yang premium. Meski harga naik, Starbucks juga mempertahankan pelanggan karena mereka merasa produk dan pengalaman sesuai dengan nilai uang yang dibayar. Soalnya itu ada, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang diperpanjang untuk setiap pelanggan? Nah, jadi Starbucks sudah memberikan kredit kepada pelanggan. Namun Starbucks punya sistem Starbucks Card dan aplikasi atau prepaid value system atau store value. Nah, jadi pelanggan mengisi saldo atau top up lalu memakai saldo untuk membeli. Nah, jadi artinya di sini Starbucks menerima uang lebih cepat dengan pelanggan bayar di depan cash flow positif. Nah, jadi tidak ada masalah piutang atau melanggar tidak membayar. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk maksimalkan arus kas. Nah, jadi untuk mempercepat penerimaan uang dan memudahkan pelanggan, Starbucks menggunakan beberapa sistem pembayaran seperti tunai, kartu debit, kartu kredit, e-wallet, Starbucks Card, dan aplikasi yang lainnya. Selanjutnya itu ada sistem aplikasi Starbucks, semua pelanggan bisa pesan dulu lewat HP, lalu membayar, tinggal ambil minuman tanpa antrian yang panjang. Nah, jadi dampaknya itu proses cepat, kas masuk lebih awal, dan pelanggan lebih loyal. Selanjutnya itu ada flowchart. Nah, jadi pada flowchart siklus pendapatan ini ada 4 departemen yaitu pelanggan, kasir, barista, dan manajer. Jadi dimulai dari pelanggan, yaitu pelanggan milih menu. Jika menu itu diinputkan ke kasir, lalu kasir melakukan input pesanan ke pos. Nah, jadi setelah itu kasir akan mengecek ketersediaan bahan di pos. Jika tersedia, maka input pesanan dan pembayaran. Jika tidak tersedia, maka kembali memilih menu.
Nah, jadi setelah diinput pesanan dan pembayaran, maka dihasilkanlah dua aliran lagi, yaitu dokumen dalam bentuk struk yang akan dikirim kembali ke pelanggan, dan yang kedua itu ada detail pesanan yang akan dikirim ke barista. Nah, jadi selanjutnya itu ada data transaksi ERP yang akan dikirim ke manajer. Nah, untuk detail pesanan yang dikirimkan ke barista, itu tuh akan diproses, yaitu membuat pesanan, lalu pesanan diantarkan. Pesanan itu diantarkan ke pelanggan nantinya. Selanjutnya itu transaksi di ERP itu dikirimkan ke manajer di mana data laporan ERP diterima, lalu akan dilakukan pencocokan pos. Jika cocok akan dikoreksi data, jika tidak maka itu akan selesai. Untuk untuk struk yang dikirim ke pelanggan tadi akan diproses melalui pembayaran melalui tunai, m-banking, dan e-wallet. Lalu pelanggan akan disuruh menunggu pesanan. Nah, untuk pesanan yang dikirim dari barista tadi akan diterima oleh pelanggan, lalu pesanan diterima, lalu transaksi pun selesai pada bagian pelanggan. Selanjutnya itu ada analisis ancaman dan pengendalian. Baik, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian pada analisis ancaman dan pengendalian karena ada 4 proses di siklus pendapatan. Yang pertama itu ada entry pesanan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama di bagian entry pesanan dan penjualan. Nah, di sini itu resiko kesalahan sistem dan kesalahan pencatatan pesanan. Jadi pengendaliannya Starbucks melakukan program keamanan cyber untuk mengawasi pesanan dan penjualan, evaluasi rutin setiap hari saat tutup pembukaan. Selanjutnya itu ada salah dalam meletakkan harga pada sistem ke pengendalian. Jadi, melakukan pengecekan berkala sebelum harga dimunculkan untuk transaksi. Selanjutnya itu ada di bagian pengiriman. Pada proses ini ancamannya itu seperti ada gangguan pasokan karena iklim atau cuaca yang tidak terduga, risiko penurunan kualitas produk. Nah, jadi pengendaliannya Starbucks melakukan kontrak panjang dengan pemasok agar dapat menjamin kestabilan kualitas produk dan audit pemasok secara berkala. Selanjutnya ada pemborosan baku, jadi menggunakan bahan baku secara berkala dan memastikan bahwa bahan baku awet untuk beberapa waktu agar menghindari pemborosan. Selanjutnya itu ada di bagian penagihan, ancamannya yaitu ada manipulasi data penjualan dan pelanggan serta kesalahan pengakuan pendapatan. Jadi, pengendaliannya Starbucks menerapkan pengakuan pendapatan berbasis kinerja Starbucks dan untuk data penjualan pelanggan dengan cara menggunakan sistem pengendalian internal seperti COSO. Soalnya itu ada di bagian penerimaan kas, yaitu ancaman yang terjadi biasanya itu ada transaksi yang tidak tercatat dan fluktuasi harga. Jadi di sini Starbucks melakukan pengendalian dengan menggunakan sistem pembayaran digital yang aman dan terdapat bukti transaksi dan audit internal eksternal untuk efektivitas kas. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa. Nah, untuk terkait identifikasi pertanyaan flowchart maupun analisis ancaman dan pengendalian dari siklus pengeluaran yang akan disampaikan oleh dia kepada dia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran adalah proses perusahaan dalam memperoleh dan membayar barang atau jasa yang dibutuhkan untuk operasional. Jadi bagi Starbucks, siklus ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku seperti kopi dan perlengkapan toko secara efisien. Pengelolaan siklus pengeluaran yang baik membantu Starbucks menekan biaya, menjaga kualitas produk, dan mendukung keberlanjutan rantai pasok globalnya. Nah, yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Starbucks menjaga tingkat persediaan optimal melalui strategi Back to Starbucks yang menekankan efisiensi rantai pasok dan inventory management. Annual Report 2024 menjelaskan bahwa Starbucks menerapkan forecasting, planning, dan logistik manajemen yang terintegrasi untuk menyeimbangkan kebutuhan bahan baku dan permintaan pelanggan di 40 gerai global. Optimalisasi dilakukan dengan memperhatikan biaya penyimpanan dan ketepatan pasokan bahan segar. Dengan kata lain, tingkat optimalnya bersifat dinamis, disesuaikan dengan perkiraan permintaan lokasi, toko, dan efisiensi rantai pasok sehingga Starbucks dapat menjaga kesegaran bahan serta menekan biaya penyimpanan dan pemborosan. Lalu yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Menurut annual report, Starbucks memprioritaskan pemasok yang memenuhi CAFE yaitu 98% kopi terverifikasi secara historis dan memperbarui kebijakan pemasok. Starbucks juga bermitra dengan Nestle dan Global Coffee Alliance untuk distribusi produk retail serta PepsiCo dan Arla Foods untuk minuman siap saji. Pemilihan pemasok mempertimbangkan kualitas, keberlanjutan, dan stabilitas harga bukan hanya biaya rendah demi menjaga reputasi merek premium. Lalu yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal?
Starbucks dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit dengan menerapkan sistem pengadaan dan rantai pasok global terpusat. Dalam laporan tahun fiskal 2024, dijelaskan bahwa Starbucks mengelola pengadaan bahan baku, perlengkapan, dan produk jadi melalui kerjasama strategi lintas negara serta hubungan jangka panjang dengan pemasok utama seperti Nestle, PepsiCo, dan Ala Foods. Nah, dengan strategi ini, Starbucks dapat menggabungkan kebutuhan pembelian dari berbagai wilayah menjadi satu kesatuan kontrak besar. Jadi hal ini menciptakan economic of scale, artinya semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga satuan bahan yang diperoleh. Untuk menentukan harga jual, Starbucks memanfaatkan kekuatan merek premium untuk menetapkan harga jual yang mencerminkan kualitas dan pengalaman pelanggan. Lalu yang keempat, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Berdasarkan Starbucks 2025 Proxy Statement, perusahaan menerapkan sistem teknologi operasional modern seperti CRM System dan Clover Vertica Brewer. Kedua teknologi ini mempercepat proses penyajian minuman dan memastikan bahan baku digunakan secara efisien di toko. Lalu di sisi logistik, laporan tahun fiskal 2024, Starbucks menyebutkan bahwa perusahaan mengandalkan digital supply chain system untuk meningkatkan forecasting, planning, dan logistik manajemen agar bahan datang tepat waktu. Lalu dalam jumlah yang sesuai dan dengan biaya minimal. Selain itu, Starbucks mengintegrasikan sistem teknologi informasinya dengan Enterprise Resource Planning atau ERP dan aplikasi mobil Starbucks Reward untuk menganalisis data penjualan secara real time. Lalu yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Starbucks menjaga likuiditas kuat dengan strategi arus kas operasional yang positif dan pengelolaan kas yang disiplin. Berdasarkan Starbucks 2025 Proxy Statement, perusahaan mencatat kinerja keuangan yang solid pada tahun fiskal 2024 dengan pendapatan mencapai 36,2 miliar USD dan pengembalian sebesar 3,8 miliar USD kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Angka ini menunjukkan bahwa Starbucks memiliki likuiditas yang kuat sehingga tetap mampu memenuhi kewajiban kepada pemasok sambil tetap berinvestasi dalam pengembangan bisnis. Nah, dalam laporan tahun fiskal Starbucks 2024 disebutkan bahwa pengelolaan kas yang efektif sangat penting untuk menjaga kelangsungan rantai pasok global. Starbucks menerapkan cash management sistem terpusat yang memastikan setiap unit bisnis memiliki cukup dana untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Lalu dengan sistem ini, Starbucks dapat membayar pemasok lebih cepat saat tersedia potongan harga atau early payment diskon tanpa mengganggu kas operasional utama. Lalu yang keenam, bagaimana pembayaran kas ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Starbucks menjalankan financial management system yang memastikan seluruh proses pembayaran vendor dikendalikan secara global melalui kantor pusat keuangan. Sistem ini mengatur jadwal pembayaran, verifikasi faktur, dan prioritas pembayaran agar dana keluar dilakukan dengan waktu yang paling efisien. Dan dengan pendekatan ini, Starbucks dapat memaksimalkan alur operasi tanpa mengorbankan hubungan baik dengan pemasok. Selain itu, perusahaan menerapkan kebijakan working capital optimization, yaitu mengatur siklus pembayaran. Lalu selanjutnya yaitu flowchart. Nah, di sini ada 5 departemen. Yang pertama yaitu operasional toko, lalu Departemen Pengadaan, Pemasok, Perencanaan dan Penerimaan dan Pencatatan, dan Manajer Keuangan. Nah, di operasional toko, proses pengeluaran dimulai dari bagian operasional toko, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bahan baku, perlengkapan toko. Bagian operasional mengecek apa saja barang yang perlu dibeli. Lalu selanjutnya yaitu setelah kebutuhan diketahui, toko membuat dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition untuk diserahkan ke Departemen Pengadaan. Nah, dokumen permintaan pembelian dikirim ke Departemen Pengadaan untuk diproses. Nah, di Departemen Pengadaan, purchase requisition ini diterima dari operasional. Lalu mengecek ketersediaan barang. Pengadaan memeriksa apakah barang masih tersedia di gudang atau harus dipesan. Jika tersedia, langsung membuat purchase order. Jika tidak tersedia, melakukan pencarian atau negosiasi dengan supplier baru. Lalu selanjutnya yaitu membuat purchase order PO atau PO, dokumen resmi untuk pemesanan barang ke pemasok berisi jenis barang, jumlah harga, dan tanggal pengiriman. Lalu purchase order. PO ini dikirim ke pemasok. Lalu di Departemen Pemasok, pemasok menerima PO dari Departemen Pengadaan, lalu menyiapkan barang, lalu mengirim barang ke bagian penerimaan dan pencatatan perusahaan, lalu mengirim invoice. Bersamaan dengan barang, pemasok mengirim invoice sebagai dasar pembayaran. Lalu selanjutnya yaitu ada di Departemen Penerimaan dan Pencatatan. Bagian penerimaan menerima kedua dokumen, lalu mencocokkan invoice atau PO dan RR,
Lalu untuk memastikan barang sesuai pesanan, barang benar-benar diterima dan tagihan cocok dengan pesanan penerimaan. Nah, jika tidak cocok kembali ke departemen pengadaan untuk klarifikasi, jika cocok lanjut ke pencatatan. Lalu mencatat sebagai utang usaha atau account payable, pencatatan dilakukan untuk menambah saldo utang kepada pemasok, lalu membuat voucher pembayaran. Nah, dokumen ini berisi rincian pembayaran yang akan disetujui oleh manajer keuangan. Lalu di manajer keuangan menerima voucher pembayaran, voucher dari bagian akuntansi diterima untuk diperiksa, approval pembayaran, manajer keuangan meninjau kelengkapan dokumen, setelah disetujui pembayaran dilakukan, transfer, cek atau tunai. Lalu membuat struk atau nota pembelian. Bukti pembayaran dikirim ke pemasok sebagai konfirmasi. Lalu selanjutnya yaitu transaksi pembayaran dicatat di ERP. Pembayaran diinput ke sistem akuntansi agar laporan keuangan otomatis terupdate. Lalu selanjutnya yaitu database, sistem menyimpan, mengolah dan mengamankan seluruh data transaksi. Lalu yang terakhir yaitu proses pembelian dana pembayaran berakhir. Baik, selanjutnya yaitu analisis ancaman dan pengendalian. Nah, yang pertama yaitu memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Untuk ancamannya yaitu ketergantungan atau kekurangan bahan baku pada pemasok kopi hijau. Untuk pengendaliannya yaitu Starbucks melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok strategis untuk green coffee, purchase commitments, yaitu 86% dari total purchase obligation. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua yaitu di penerimaan. Untuk ancamannya yaitu yang pertama kontaminasi bahan makanan atau kegagalan keamanan pangan. Untuk pengendaliannya, Starbucks melakukan program food safety atau quality control global, inspeksi dan sertifikasi pemasok. Lalu yang ketiga yaitu menyetujui faktur pemasok. Ancamannya ketidaksesuaian harga dan kuantitas dalam faktur. Untuk pengendaliannya yaitu Starbucks menerapkan three-way matching antara purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Lalu yang keempat yaitu pengeluaran kas. Untuk ancamannya yaitu pencurian atau penyalahgunaan kas. Pengendaliannya segregasi fungsi otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan penggunaan akun disbursement harian dan audit oleh Risk Management Committee. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk siklus terakhir, siklus produksi yang akan dijelaskan oleh Azhar Beata. Baiklah, selanjutnya siklus produksi. Yang pertama itu jawaban pertanyaannya. Starbucks mengoperasikan sistem produksi yang menggabungkan proses manufaktur, roasting, dan packaging dan produksi operasional di toko. Keseluruhan siklus ini didukung oleh sistem informasi terintegrasi dan berbagai standar pengendalian yang ketat. Starbucks menggunakan sistem ERP global untuk memastikan bahwa setiap kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, dan perhitungan biaya dapat dicatat secara akurat dan real-time. Yang pertama itu desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan. Dalam laporan tahunan fiskal 2024 untuk menjaga konsistensi dan kualitas dari produk yang terdapat di Starbucks di seluruh dunia, maka membutuhkan pengendalian internal yang kuat dan sistem informasi yang telah terintegrasi dengan baik. Dan mencakup beberapa fitur utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada integrasi sistem ERP global. Starbucks menggunakan Enterprise Resource Planning sebagai pusat pengolahan data produksi, pembelian, persediaan, distribusi, dan penjualan. Sistem ERP ini menggabungkan berbagai departemen yaitu pembelian, warehouse dan inventory control, manufaktur, logistik, toko atau barista, dan pelaporan. Lalu yang kedua ada real-time inventory tracking. Setiap bulan bahan baku untuk proses produksi baik berupa biji kopi mentah, susu, sirup, maupun di kemasan dicatat secara otomatis ke sistem. Ketika terjadi penjualan di pos, maka sistem langsung mengurangi jumlah persediaan atau stok bahan baku yang telah digunakan. Yang ketiga itu ada sistem informasi kualitas. Starbucks menjaga konsistensi rasa kopi dengan teknologi roasting profile dan quality module. ERP yang menyimpan kurva roasting, standar temperatur, profil rasa, dan batch record untuk setiap roasting. Yang keempat itu ada sistem prediksi kebutuhan produksi. Starbucks memprediksi kebutuhan produksi berdasarkan yang pertama itu ada dengan data penjualan, dengan tren musiman dan perilaku konsumen, serta rencana promosi. Sistem ini menghasilkan rencana produksi untuk setiap roasting plan di dunia. Yang kelima itu ada integrasi dengan pembelian dan keuangan. Sebelum bahan diproduksi, purchase order, goods receipt note, dan invoice semua divalidasi melalui three-way match di sistem untuk memastikan hanya bahan sah dan berkualitas yang boleh digunakan dalam produksi. Lalu,
aktivitas-aktivitas siklus produksi. Yang pertama itu ada perencanaan produksi. Starbucks menentukan berapa banyak kopi yang perlu diproduksi dengan menggunakan data permintaan global dan memantau dari sistem yang telah tercatat. Proses ini mempertimbangkan bagaimana tingkat konsumsi data penjualan toko, kebutuhan regional, persediaan saat ini, dan musim. Hasilnya adalah production schedule untuk setiap roasting pen. Yang kedua itu ada pengadaan bahan baku. Starbucks memiliki purchase commitment jangka panjang untuk menjaga kestabilan supply dan harga bahan baku kopi. Pengadaan ini juga mengatur pembelian bahan lain seperti susu, sirup, dan kemasan. Yang ketiga ada penerimaan dan pemeriksaan bahan. Ketika bahan baku tiba atau sampai di tempat, maka yang pertama itu gudang memeriksa kualitas dan kesesuaian dengan PO. Yang kedua itu quality asuransi yang memastikan bahan memenuhi standar Starbucks. Yang ketiga, hasil pemeriksaan dicatat sebagai good receipt note. Dan yang keempat, stok kemudian dicatat ke IRP. Yang keempat itu ada pemanggangan. Pada tahap biji kopi mentah dipanggang menggunakan teknologi roasting khusus Starbucks. Tahapan roasting mencakup yang pertama itu memisahkan biji cacat, yang kedua pemanasan awal, mengikuti profil rasa, lalu pendinginan cepat, dan tes uji rasa, dan hasil roasting dicatat sebagai finished goods. Yang kelima ada blending and flavor, itu Starbucks mencampur beberapa origin beans untuk menciptakan rasa yang konsisten. Proses ini mengikuti formula standar global yang tercatat di sistem produksi. Lalu yang keenam itu ada packing dan label. Kopi yang telah dipanggang dikemas dalam wall bean bag, ground coffee, pads, kapsul, saset. Setiap paket diberi kode batch untuk menjaga traceability. Lalu yang ketujuh itu ada distribusi ke distribution center atau logistik. Produk kopi siap didistribusikan ke toko Starbucks, retail partner, dan kanal CPG atau Consumer Packaged Goods. Distribusi dicatat dalam sistem supply chain ERP. Lalu yang kedelapan ada produksi level 2. Produksi tingkat toko atau produksi ringan dilakukan oleh barista berdasarkan pesanan di pos, espresso extraction, steaming milk, meracik sirup, dan topping. Lalu yang 9 ada itu pelaporan produksi dan biaya. Aktivitas production cost, raw material usage, waste, dan WIP itu mengalir menjadi laporan. Yaitu yang pertama ada harga pokok penjualan, biaya produksi, dan biaya distribusi, dan laporan arus kas. Lalu selanjutnya itu ada pengendalian untuk memastikan keandalan informasi dan pengamanan sumber daya. Starbucks menerapkan berbagai kontrol internal untuk menjaga kualitas produksi dan keamanan data. Yang pertama itu dengan pengendalian informasi, dengan three-way match, tracking batch and barcode, real-time data integration, dan standar receipt and roasting profile. Lalu yang kedua itu ada pengamanan sumber daya. Yang pertama dengan cara quality control checkpoints, lalu segregation of duties, lalu ada keamanan fisik fasilitas. Yang keempat ada audit internal dan eksternal, dan sustainability dan ethical sourcing control. Lalu selanjutnya itu ada flowchart. Flowchart di sistem produksi ini yang pertama itu ada R&D, yaitu Research and Development. Itu proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan bahan baku, lalu pada tahap selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk produksi. Yang seterusnya itu yaitu membuat bill of materials atau daftar lengkap bahan baku, komponen, dan instruksi yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Lalu membuat formulir spesifikasi, yaitu berisi detail spesifikasi bahan baku yang akan digunakan sebagai acuan dalam produksi. Lalu bagian yang kedua itu ada production planning dan warehouse, itu menerima informasi dari R&D mengenai spesifikasi dari bill of material. Lalu bagian ini menentukan kapasitas produksi yang tersedia dan membuat jadwal produksi yang sesuai. Hasil dari perencanaan produksi yang berisi jadwal rinci mengenai kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Selanjutnya mengecek ketersediaan bahan baku. Dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Jika kurang, maka dilakukan proses pembuatan purchase request atau permintaan pembelian. Dan jika bahannya cukup, maka dilanjutkan dengan perintah pengeluaran bahan baku. Selanjutnya itu ada instruksi untuk mengeluarkan bahan baku dari gudang, serta penyerahan
berita acara mengenai bahan baku. Dokumen ini mencatat penyerahan bahan baku dari gudang ke bagian produksi. Selanjutnya ada bagian production dan quality control. Menerima bahan baku yang disertai dengan berita acara penyerahan. Lalu melakukan sortasi atau pembersihan. Bahan baku disortir dan dibersihkan memastikan kualitasnya. Lalu setelah itu barulah bahan baku diliputi oleh proses produksi, yaitu penentuan jalur produksi, penggilingan, pencampuran, dan pengemasan sesuai dengan profil produk. Lalu selanjutnya itu barang jadi, yaitu produk yang telah selesai diproduksi, dikemas menjadi barang jadi sebelum dikirim ke bagian selanjutnya. Lalu ada batch produksi ke quality control, itu pengiriman batch produksi ke bagian quality control untuk memeriksa kualitas produk tersebut. Lalu informasi mengenai barang yang diproduksi dan laporan biaya produksi. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas. Jika tidak lolos dan tidak memenuhi standar, maka dilakukan instruksi rework atau perbaikan, dan jika lolos, maka dibuat berita acara penyerahan produk tersebut. Lalu, selanjutnya ada penyerahan barang, yaitu dokumen yang mencatat penyerahan barang yang telah diperiksa kualitasnya. Lalu yang terakhir itu ada cost accounting atau finance, itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, yaitu perhitungan seluruh biaya yang terlibat dalam produksi, lalu dibuat jurnal pencatatan biaya produksi ke dalam jurnal akuntansi. Dan selesai produksi dan biaya telah dicatat. Lalu untuk penjelasan flowchart, sampai di sana lanjut ke dalam analisis ancaman dan pengendalian. Yang pertama itu ada ancaman dari desain produk, yaitu produk baru gagal diterima konsumen global atau inovasi tidak sesuai selera pasar. Starbucks bisa melakukan pengendalian dengan consumer testing, analisis data aplikasi, Starbucks Reward untuk melihat preferensi pelanggan. Lalu selanjutnya ancaman dari perencanaan dan penjadwalan. Next slide-nya. Itu contohnya ketidakpastian permintaan dan fluktuasi transaksi. Pengendalian ini bisa dilakukan Starbucks dengan menggunakan sistem forecasting berbasis data real time atau transaksi musim, lokasi, dan machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi permintaan. Lalu yang ketiga itu ada ancaman dari operasi produksi, yaitu next, kontaminasi, adulteration, tampering, atau masalah keamanan produk. Starbucks bisa mengendalikan ini dengan cara menerapkan HACCP, yaitu audit keamanan pangan, inspeksi fasilitas, dan program sanitasi ketat di seluruh fasilitas roasting dan distribusi. Lalu ada ancaman dari akuntansi biaya, yaitu salah satu perhitungan biaya produksi seperti inventory, overhead, dan impairment. Pengendalian ini bisa dilakukan Starbucks dengan cara rekonsiliasi produksi berkala, supervisi manajemen atas perhitungan biaya, review variance, dan serta audit internal untuk memastikan estimasi akurat. Sekian untuk penjelasan dari sistem produksi. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Delma. Nah, setelah disampaikan seluruh informasi terkait dari siklus pendapatan, pengeluaran maupun produksi, nah informasi tersebut diidentifikasi lalu dimasukkan ke dalam suatu flowchart komprehensif. Nah, di sini ada kaitan antara satu siklus ke siklus lainnya dengan berbagai departemennya, di mana dimulai dari operasional toko. Nah, di sini di bagian operasional toko, proses pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan bahan baku atau perlengkapan. Apakah bahan baku itu masih tersedia, apakah bahan baku masih ada stoknya. Nah, jika di sini diidentifikasi, lalu dibikin purchase request-nya, menghasilkan dua file, satu file itu disimpan di operasional toko sebagai arsip, satu lagi dikirim ke departemen pengadaan untuk mengadakan kebutuhan bahan baku tersebut. Nah, setelah departemen pengadaan mengidentifikasi purchase request-nya, maka dilakukan proses pengecekan ketersediaan barang. Apakah barang tersedia atau tidak. Nah, jika barang tidak tersedia, maka dilakukan pencarian atau negosiasi dengan supplier baru.
Nah, apabila barang tersedia, maka dilanjutkan proses membuat purchase order-nya. Setelah itu dibuat purchase order, satu di aset, satu lagi purchase order dikirimkan ke bagian pemasok, yang dimana pemasok proses dengan menyiapkan barang dan beserta invoice-nya dikirimkan ke bagian pengadaan dan pencatatan. Nah, di bagian pengadaan dan di bagian penerimaan dan pencatatan, maka dilakukan lagi proses mencocokkan antara invoice PO atau PR tersebut. Nah, apabila ada ketidakcocokan, maka kembali ke Departemen Pengadaan untuk mengidentifikasi atau mengecek ketersediaan barang tersebut. Nah, apabila dalam pengecekan invoice tersebut cocok, maka dicatat sebagai utang usaha dengan komputer dan lalu dihasilkan voucher pembayarannya. Nah, voucher pembayaran ini nanti di bidang manajer keuangan akan diproses, lalu dilakukan approval pembayaran dengan komputer, di mana akan menghasilkan struk atau nota pembayaran. Di sini ada 3 struk atau nota pembayaran. Pertama akan dikirimkan ke manajer langsung akan memproses, lalu juga dikirimkan ke Departemen R&D dan juga ke Departemen Accounting atau Finance. Di bagian manajer keuangan sendiri, struk atau nota pembayaran itu diinputkan transaksi pembayaran di ERP, lalu akan menghasilkan nota pembayaran. Nah, nota pembayaran ini yang nanti akan di bagian Departemen Finance dan Accounting. Nah, untuk struk dan nota pembayaran dari manajer selanjutnya akan dikirim ke Departemen R&D, yang dimana struk ini diproses lalu diidentifikasi kebutuhan bahan baku. Nah, setelah diidentifikasi kebutuhan bahan baku, akan diinputkan ke komputer membuat bill of materialnya atau BOM. Nah, setelah itu akan menghasilkan form spesifikasi BOM. Nah, form spesifikasi BOM dan ke gudang atau warehouse, yang dimana nanti akan diidentifikasi lagi, dilakukan lagi proses kapasitas sekaligus membuat jadwal produksinya. Setelah jadwal produksi terbit, maka dilakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Nah, apabila bahan baku tersedia, kurang tersedia, maka dilakukan lagi membuat PR pembalian, yang dimana kembali lagi ke Departemen Operasional Toko untuk mengajukan purchase request. Nah, namun apabila pada saat pengecekan ketersediaan bahan baku tersebut, bahan bakunya tersedia, maka dilakukan pemerintah pengeluaran barang. Nah, untuk penyaluran barang, diterbitkanlah berita acara penyerahan barang. Di sini karena barang diterbitkan, maka ada notifnya. Lalu lanjut ke production and quality control. Di production and quality control ini, berita acara penyerahan barang tersebut diproses, lalu dilakukan sortasi dan pembersihan. Nah, setelah ini akan menghasilkan dari hasil sortir. Hasil sortir tersebut nanti dilakukan proses yang namanya roasting, blending, dan packing sesuai dari produk masing-masing dalam usaha Starbucks tersebut. Setelah itu baru menghasilkan yang namanya barang jadi, yaitu kopi. Nah, di sini barang jadi tersebut akan di-packing lagi untuk lebih spesifikasi, di mana barang jadi yang telah siap di-packing akan dikirim ke quality control. Nah, di bagian quality control ini yang dikirim yaitu barang dan laporan biaya. Untuk laporan biayanya ini yang akan digunakan nanti di Departemen Finance dan Accounting, yaitu laporan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya BOP. Untuk dari barangnya sendiri akan dilakukan pemeriksaan kualitas, di mana pemeriksaan kualitas ini apabila tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan kualitas kriteria dari bisnis Starbucks, maka akan dilakukan instruksi reward ulang, atau di mana lakukan perbaikan yang seharusnya. Namun, jika pemeriksaan kualitas tersebut lolos uji,
maka barang tersebut akan diserahkan sehingga menerbitkan berita penyerahan. Nah, berita penyerahan ini dikirimkan ke gudang atau warehouse. Di warehouse nanti berita acara penyerahan barang disimpan ke barang. Lalu untuk data atau notanya nanti yang akan dikirimkan ke pihak kasir, yang dimana kasir akan menginputkan untuk memperbaharui menu yang tersedia atau menu yang bisa pelanggan pilih. Nah, di sini setelah ditampilkan menu dan pelanggan akan melihat menu dan memilih pesanan. Lalu pesanan yang dipilih pelanggan akan diinputkan oleh kasir melalui monitor atau komputernya dan sekaligus dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini bisa tunai, e-banking ataupun e-wallet. Nah, kasir juga sekaligus akan menghasilkan dua nota pesanan atau slotnya dan satu data ERP yang akan dikirimkan nanti ke Departemen Accounting atau Finance. Untuk pesanan dan slot pertama, yaitu akan diberikan langsung ke pelanggan sebagai bukti konfirmasi bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran dan pesanan. Nah, sambil menunggu pesanan siap dari barista, pelanggan lebih dahulu menunggu. Nah, untuk nota surat atau pesanan selanjutnya, dari kasir akan mengirimkan ke pihak store atau barista. Di sini, barista tersebut akan membuat pesanan sesuai orderan yang tertera di surat. Apabila orderan telah tersebut selesai, maka akan menghasilkan pesanan. Nah, pesanan ini akan dikirimkan ke pelanggan. Sembari pelanggan menunggu dan pelanggan mengkonfirmasi bahwa pesanan tersebut telah diterima. Nah, departemen terakhir yaitu departemen accounting. Di departemen ini menyusun laporan biaya apa saja yang dikeluarkan dari siklus tersebut. Pertama ada dari nota pembayaran dari konektor 4. Lalu ada konektor 7 dari itu laporan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP ini dari Departemen Quality and Control, dan konektor 10 data RP yang dari kasir menginputkan pembayaran pelanggan. Nah, di sini melakukan validasi atau kecocokan oleh otorisasi faktur tersebut, apakah faktur-faktur tersebut cocok dengan total pos dan total ERP yang ada di bagian keuangan. Nah, apabila tidak cocok, maka dilakukan koreksi kesalahan atau dilakukan pengecekan ulang di bagian mana terjadinya kekeliruan. Apabila cocok antara total pos dengan total ERP maupun dengan faktur-faktur yang ada, maka dilakukan penghitungan biaya produksi dan juga berapa harus masuk maupun harus keluar dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran usaha startup. Nah, setelah itu akan menghasilkan laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini yang menentukan apakah Starbucks memiliki keuntungan atau kerugian. Di sini database yang berarti menunjukkan siklus tersebut telah selesai. Selanjutnya terkait harga pokok produksi. Nah, di sini kami mengambil menu Amerika dengan cup yang terjualnya yaitu 3.000 cup per bulan. Di sini dihitung dulu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun biaya baru. Mulai pertama biaya bahan baku. Di sini espresso Raspberry seharga 250.000 per kilogram dengan harga 250 rupiah per gramnya. 14 gram dikali 250 rupiah sehingga 3.500. Untuk shot espresso Starbucks-nya seharga 18.000, sehingga untuk biaya bahan baku per
biaya bahan bakunya 21.500. Nah, untuk biaya tenaga kerja, di sini ada gaji barista sebesar 3.590 kan, karena dihitung per cup sehingga dibagi 3.000 cup, menghasilkan BTK per cupnya yaitu 1.198. Untuk biaya overhead pabrik, di sini ada biaya BOP tetap yaitu sewa toko sebesar 33 juta, ada gaji manajer sebesar 5 juta, penyusutan mesin sebesar 3.500.000 dan keamanan 2.700.000 sehingga total BOP tetapnya 14.200.000. Untuk BOP variabel ditambah air sebesar 900, untuk cup lidi dan slipnya sebesar 3 juta, untuk perawatan mesin sebesar 2 juta, dan untuk cleaning supplies-nya 2 juta, sehingga total BOP variabelnya 16.500.000. Untuk total keseluruhan BOP-nya yaitu 30.700.000. Karena perhitungan per cup, maka BOP per cup-nya yaitu 10.200. Total HPP produksi per cup americano yaitu dari PBB, BTK, dan BOP yaitu sebesar 32.898. Nah, kesimpulannya bahwa Starbucks Indonesia menunjukkan bahwa seluruh proses operasional perusahaan berjalan melalui sistem yang sangat terstruktur dan didukung oleh penerapan sistem informasi akuntansi. Nah, dalam di sini siklus pendapatan sistem informasi akuntansi membantu Starbucks menghasilkan bahwa setiap transaksi penjualan terjadi melalui pos secara otomatis tercatat dan mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat penerimaan kas, dan langsung memperbaharui data keuangan serta persisnya. Akuntansi memfasilitasi proses pembelian melalui mekanisme seperti matching yang mencocokkan antara purchase order, receipt report, maupun invoice untuk memastikan kesalahan transaksi sebelum dilakukan pembelian. Nah, selain itu, pengendalian internal yang diterapkan Starbucks juga sangat dipengaruhi oleh desain sistem informasi. Nah, sistem informasi akuntansi memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tercatat secara konsisten, aman, dan akurat, sehingga sistem informasi akuntansi ini juga membantu dalam setiap usaha. Terutama di sini pada usaha Starbucks yang menginterpretasikan seluruh siklus bisnisnya dan memperkuat pengendalian. Nah, demikianlah laporan tugas akhir kelompok kami. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih sebesar kepada Ibu Sani Magelfi selaku dosen aku atas waktu, perhatian, maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada kami selama proses penyusunan hingga penyampaian laporan tugas akhir. Akhir kata,